Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalalata ila al-huda wal khair ibtigha'a bihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Nawaina kama law sarafna salih wa ala hadhihi wa kulli salihah wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi la yufattiru mimma yasilu ila al-jawfi sab'atu afrad. Ini fasal tambahan sebenarnya. Kenapa? Karena fasal ini adalah bab ini bab menerangkan pengecualiannya saja. Jadi sudah kita ketahui yang membatalkan puasa yaitu masuknya sesuatu ke rongga yang terbuka sampai ke dalam jauh, kan gitu. Nah, ini pengecualian dari masuknya sesuatu ke rongga tapi nggak batal walaupun sampai ke dalam jauh. Jadi cuma pengecualian yang batalkan puasa yang masuknya sesuatu dari rongga yang terbuka, mulut, hidung atau telinga, tapi tidak membatalkan puasa. Itu ada 7 macam yang tidak batal. Yang pertama, mayasilu ilal jawfi binisyan, masuk ke jawf, rongga dalam, misal hidung sampai ke sini, mulut sampai ke tenggorokan, telinga sampai dalam, itu tidak membatalkan puasa dengan syarat yang pertama yaitu binisyanin, karena lupa. Walaupun sampai kenyang sekalipun, kalau lupa tidak membatalkan puasa. Ini lupa ya, bukan lupaan. Lupa-lupaan atau membatalkan puasa ya. Itu satu. Yang kedua, aujahlin, atau memang ketidaktahuannya dia. Sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, tidak tahu membatalkan puasa ini cuma ada 2 gambaran. Gambaran pertama, orang yang baru masuk Islam. Wajar orang baru masuk Islam nggak tahu sih dikasih keringanan oleh Allah. Kenapa? Dia baru masuk Islam. Atau seseorang yang memeluk Islam tapi jauh dari orang Islam. Jadi ilmu tidak sampai ke sana, jauh dari ulama, sehingga dia nggak tahu sesuatu yang membatalkan puasa itu apa. Kalau dia memang betul-betul tidak tahu, maka hukumnya tidak batal puasanya. Jadi Islam itu pokok kalau nggak tahu sama lupa itu pasti dimaafkan. Tapi ya itu syaratnya bukan lupa-lupaan dan juga bukan nggak tahuan. Kalau lupa-lupaan dan nggak tahuan, nah ini tetap membatalkan puasa. Atau gambaran lagi, misalnya sesuatu masalah, dia Islam sudah lama, banyak ulama, gak kumpul seperti di Pasuruan. Di Pasuruan gak kekurangan ulama. Nah, setiap kampung, setiap gang bahkan pasti ada madrasah, ada TPK, apalagi di pedesaan ya kan banyak. Tapi masalahnya yang kadang membuat orang ini tidak tahu, masalah terlalu dalam, misal seperti ulu-ulu telinga misalnya, tempat sampai terlalu dalam. Dia menyangka itu tidak membatalkan puasa, maka hukumnya bagaimana? Kalau tidak tahu, batal puasanya. Tapi kalau sesuatu yang sudah masyhur seperti makan, minum, dengan sudah tahu semua, nah maka tidak ada data. Wabil khususnya ini orang Pasuruan ngomong nggak tahu kalau makan minum ini membatalkan puasa, itu nggak ada alasan. Kalau di Pasuruan ini ya, mungkin di daerah-daerah yang pelosok
yang jauh dari orang Islam, jauh dari ulama, atau orang yang baru masuk Islam, itu dikatakan jahil, yaitu orang yang tidak tahu, yang dimaafkan ketidaktahuannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ikrahim, yaitu orang yang dipaksa. Kalau nggak minum saya bunuh, misalnya seperti itu. Nggak minum aja, nggak ada masalah, itu nggak membatalkan puasanya dia. Kalau nggak mau berhubungan suami istri saya bunuh, ya udah berhubungan aja daripada dibunuh, itu nggak membatalkan puasa. Atau misalnya kalau nggak, apalagi nggak makan ini nanti saya penjara, saya bunuh, misalnya seperti itu, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena dipaksa. Paksa ini konsekuensinya apa? Kalau orang dipaksa itu nggak menikmati. Yang namanya orang dipaksa itu nggak boleh menikmati. Orang dipaksa itu mesti nggak enak, kan gitu. Jadi kalau misalnya dia sampai menikmati, dia bisa batal puasanya. Contoh, ayo kamu wajib membatalkan puasa, minum sekarang. Wajib kamu membatalkan puasa. Kalau enggak saya bunuh, misalnya seperti itu. Ya udah minum sedikit aja. Tahu dia kalau kita minum kan membatalkan puasa. Minum sedikit. Bukan wah ini mumpung dipaksa ini, minum sak botol puasa ini tetap membatalkan puasa. Karena apa? Karena menikmati. Batas paksaannya dia sudah habis, setelahnya dia menikmati, kan gitu. Jadi yang ketiga ini yaitu ketika dipaksa. Jadi dipaksa tidak membatalkan paksa. Kemudian yang keempat, bicara ya nirikit bima baina asnanihi waqad ajaza an majihi li'udrihi, dan menjalankan ludah di antara mulutnya, ya, di antara giginya ini, di antara mulut sini, dan dia nggak mampu untuk meludahkannya karena ada udzur, misal seperti masjid, misalnya seperti itu. Kalau mau meludah nggak mungkin kan, maka hukumnya nggak apa-apa gitu. Nah ini kalau dijalankan ya ludahnya. Tapi kalau ludahnya nggak dijalankan, asal ada ludah di sini langsung ditelan, walaupun dia mampu untuk meludahkan nggak ada masalah, nggak batal wudu. Nggak batal puasanya, nggak batal puasanya. Tapi kalau ludahnya ini dibuat mainan dulu, jarian ini dialirkan, maksudnya ya dibuat mainan gitu ya, dibuat mainan. Kalau memang dia nggak mampu untuk meludahkannya, nggak boleh ditelan. Tapi kalau dia mampu untuk meludahkannya, maka wajib diludahkan. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan sesuatu yang ada di mulut kita. Nah, tapi kalau cuma ludah saja, nggak pakai dibuat mainan, di sini langsung ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, wa ma wasala ilal jawfi wa kana hubara tariqin, yaitu masuk ke rongga yang berupa debu jalanan. Nah, biasanya naik motor debu sampai masuk kadang sampai batu kan. Gatel di sini, itu kan debu masuk, itu berarti kan. Apakah itu membatalkan puasa? Itu tidak dikatakan membatalkan puasa. Begitu juga wa ma wasalat ilaihi wa kana gharbalatan daqiqin, yang masuk ke jawf berupa apa? Kayak tepung yang disaring itu kan biasanya ada kayak debunya juga itu. Namanya tepung adonan apa itu yang biasanya itu. Nah itu kalau misalnya kadang-kadang isep juga itu, membuat gatel juga. Apakah itu membatalkan puasa? Maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Tapi di sini menurut pendapat daripada Al-Imam Ar-Romli, ini pendapat Imam Romli, di sini dimutlakan. Dimutlakan itu maksudnya bagaimana? Tidak ada pembahasan. Yang penting kalau perjalanan tidak membatalkan puasa. Yang penting kalau berupa apa namanya rata tepung itu seperti namanya tepung itu, biasanya tepung kalau di Aceh itu kan kayak ada, iya kayak debu yang terbang itu. Oh iya, tak tahu itu apa namanya.
Nah, itu kalau kehisab itu menurut Imam Romli dimutlakan tidak membatalkan puasa. Mutlaknya maksudnya bagaimana? Baik sedikit maupun banyak. Baik debu tersebut itu suci maupun najis. Itu menurut Imam Romli. Maupun najis tidak membatalkan puasa. Kan tetapi menurut Ibn Hajar di dalam kitab Tuhfah, kalau najis maka hukumnya membatalkan mutlakun, baik sedikit maupun banyak. Kalau debu tersebut itu najis maka membatalkan puasa. Ini menurut Ibn Hajar. Kalau suci bagaimana menurut Ibn Hajar? Kalau suci, kalau dia nggak sengaja maka dimaafkan sedikit dan banyaknya, maupun sedikit maupun banyak. Kalau suci tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia sengaja maka dimaafkan sedikitnya saja. Dimaafkan sedikitnya saja. Banyak membatalkan puasa. Ini menurut pendapat Ibn Hajar. Jadi kalau Imam Romli secara mutlak tidak membatalkan puasa, baik sedikit maupun banyak, baik suci maupun najis. Secara mutlak menurut Imam Romli. Menurut Imam Ibn Hajar, kalau suci dan dia tidak sengaja, jalan ada debu, dibuka mulutnya, ini kan berarti sengaja ini. Supaya apa? Supaya debu masuk misalnya. Biasanya debu dihindari, mau dipakai, saking lapar itu. Jadi apa namanya? Kalau suci dia tidak sengaja maka dimaafkan, tidak membatalkan puasa baik sedikit maupun banyak. Kenapa? Karena dia tidak sengaja dan suci. Tapi kalau disengaja maka dimaafkan sedikit saja. Kalau banyak tetap membatalkan puasa. Ini menurut Ibn Hajar. Pendapat yang kuat siapa? Imam Romli atau Ibn Hajar? Kalau dari kita kebanyakan yang kuat Ibn Hajar. Ahlussunnah wal Jamaah ini lebih senang ngambil pendapatnya Ibn Hajar. Jadi kalau kuatnya sama kuatnya, kuatnya sama-sama muridnya Imam Nawawi, sama mengambil nasab ilmuannya ini ke Imam Syafi'i. Jadi semua ini sama-sama Syafi'iyah, sama-sama Imam Syafi'i. Tapi biasa ya berbeda pendapat di antara ulama ini rahmah. Khilaful umati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umat Nabi ini rahmat. Kalau misalnya kita nggak sengaja terus itu najis, kalau kita pakai pendapatnya Ibn Hajar batal puasa kita, kan gitu. Tapi karena ada pendapatnya Imam Romli, taman. Nah, Imam Romli mengatakan walaupun najis sekalipun tidak membatalkan puasa. Ini kan rahmat. Ini perbedaan pendapat di antara ulama itu adalah rahmat. Kalau antara Ibn Hajar dan Imam Romli, kenapa ulama kita ini lebih condong Ibn Hajar? Bukan mengesampingkan Imam Romli, tetap dipakai pendapat Imam Romli. Tapi pendapat Imam Ibn Hajar ini kenapa dipakai? Yang pertama, Imam Ibn Hajar itu orang fakir, bukan orang kaya, orang fakir. Kita Ibn Hajar bahkan diceritakan kalau Imam Romli ini kan sejaman sama Ibn Hajar. Imam Romli ini orangnya kaya luar biasa. Istrinya itu emasnya luar biasa, banyak pakai emas. Sampai istrinya Ibn Hajar ini cemburu. Itu teman yang suka debat gaul dari istrinya. Pakai emas. Aku juga pengen emas. Kamu ini kan orang alim cari duit gampang. Dia bilang seperti itu. Wes gak usah mikir dunia, enggak, pokoknya aku pengen emas istrinya. Nah dia udah diajak ke sumur sama Imam Ibn Hajar. Kemudian di sumur tersebut Imam Ibn Hajar memerintahkan istrinya untuk ngangsu air. Itu diangsu air itu diangkat sama Imam Ibn Hajar, bukan isi air tapi isi full emas. Ini karomahnya daripada Imam Ibn Hajar. Kemudian istrinya melihat seperti itu, kata Imam Ibn Hajar, jangan kau ambil, balikan lagi. Aku cuma ingin kasih tahu sama bahwa dunia ini nggak ada nilainya. Dari Imam Ibn Hajar. Jadi satu karena kenapa kita lebih condong ke Imam Ibn Hajar, satu karena fakir, yang kedua karena waroknya. Warok ini zuhud gitu, dunia. Ada dunia cuma ditinggalkan. Penting ilmu. Jadi Imam Ibn Hajar.
Bukan berarti Imam Romli ini nggak senang dunia, bukan. Cuman kezuhudannya, kewaroannya itu lebih kepada Imam Ibn Hajar. Untuk pendapat kita ambil yang kuat itu Ibn Hajar. Apakah kalau kita ngambil pendapat yang kuat, pendapat yang dikatakan nggak kuat itu nggak bisa dipakai? Tidak. Pendapat semua di dalam 4 mazhab, baik Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu pendapatnya semua bisa digunakan, semua bisa diamalkan. Yang nggak boleh itu talfik. Talfik itu apa? Menggabung-gabungkan, diambil enaknya saja. Nah itu yang nggak boleh. Contoh kalau kita haji, kita umroh. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, bersentuhan dengan perempuan walaupun tanpa disengaja hukumnya batal wudhunya, kan begitu. Tapi kalau menurut pendapat Imam Malik tidak batal wudhunya, kan begitu. Nah, akan tetapi kalau kita mau mengikuti pendapat Imam Malik, ya kita harus mengikuti semua dalam artian dalam hal bersucinya. Jangan nanti wudhunya Imam Syafi'i batalnya ngikuti Imam Malik, ini namanya talfik. Mengambil enaknya saja di dalam madhab. Nah ini yang nggak boleh. Kalau wudhunya Imam Syafi'i kan nggak wajib digosok, asal sunnah di dalam wudhu musaf wajah tentang itu digosok, itu hukumnya sunnah. Tapi dalam madhab Malik harus digosok. Kalau kita memang mau benar-benar mengikuti Imam Malik, ya digosok sehingga kita bisa tidak batal ketika bersentuhan tanpa disengaja dengan perempuan. Seperti itu. Jangan wudhunya Imam Syafi'i, tapi batal yang mengikuti Imam Malik. Ini yang nggak boleh, namanya tauhid, diambil enaknya kita anggap. Nah, itu yang kelima ya. Yang kelima dan yang keenam. Yang ketujuh yaitu mawasala ilaihi wa kana tubaban ta'iran aw nahwihi ka ba'udin. Jadi yang ketujuh ini yang masuk ke jauh berupa misalnya lalat yang terbang atau semisalnya, ada nyamuk misalnya ya. Nyamuk tiba-tiba masuk ke hidung, sering gitu ya. Nyamuk tiba-tiba masuk ke hidung sampai ke sini, apa membatalkan puasa ya? Kan bahasa itu di 7 hal ini yang yang dikecualikan. Jadi ini namanya mustasnayat, pengecualian dari pembahasan yang membatalkan puasa. Itu maksudnya sesuatu dari rongga yang terbuka. Kecuali 7 hal ini saja. 7 hal ini tidak membatalkan puasanya. Kemudian di sini di pembahasan terakhir ini ada khotimah, penutup, kata-kata penutup dari musannif. Lau ra'a sha'iman arada ayyashraba mathalan fa in kana haluhu taqwa wa adamu mubasyaratil muharramat fal aula tamtih wa in kana ghalibu halihi diddu dzalik wajaba nahduh. Qalahu al-Jabbani di dalam kitab Majmu'ah Bazar'ah, mukhtasar dari fatwanya Imam Ibn Hajar. Jadi di dalam kitab Majmu'ah Bazar'ah ini dijelaskan kalau kita melihat ada orang puasa, dia ingin minum. Nah, ada orang puasa di depan kita, kemudian ingin minum. Bagaimana sikap kita? Maka kita lihat, jika orang tersebut itu orangnya itu orang yang bertakwa, gak mungkin ini orang membatalkan puasa. Ya, gak mungkin ini ada orang seperti ini orang membatalkan puasa. Dia orang Masya Allah, bilangnya seperti itu. Kemudian hukumnya bagaimana? Wajib untuk diingatkan. Kenapa? Khawatir dia lupa. Ingat, puasa. Ingat kan? Kamu puasa? Oh iya, mungkin dia sana lupa, jadi wajib diingatkan. Kalau keadaannya dia ini orang yang bukan orang yang takwa, memang tidak senang poso misalnya,
Islam tapi nggak seneng poso. Nah itu bagaimana orang yang seperti itu, maka wajib melarangnya. Bukan diingatkan lagi, bukan wajib mengingatkan lagi, wajib melarangnya. Apalagi sampai memfasilitasi, ya itu tidak boleh. Bahkan kita diperintahkan untuk melarangnya. Jangan diminum di waktunya puasa. Nah, asal orang Islam ya, ojo sembarang orang nanti. Orang di luar Islam dilarang juga minum ya enggak. Ya. Nah, kalau sama-sama Islam kita larang saja. Seperti itu. Jadi kalau orangnya itu orang yang takwa, dikhawatirkan. Kalau orang yang bertakwa itu khawatir apa? Khawatir apa? Tapi kalau memang orangnya ini wis pakai apa? Tak mau puasa memang tak pernah puasa, maka wajib kita untuk melarangnya. Wallahu a'lam. Siswa ini kita datang, kita punya kita bahasa kita tasawufnya. Mungkin ada yang menanyakan. Mandi dalam proses kamar, terus masuk pembahasan mandi itu ada mandi ibadah, baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah. Ada juga mandi memang segera-segera. Nah, ini yang mau ditanyakan yang mana? Ya kan? Segera-segera berarti kan ya. Nah, kalau karena ibadah, misal karena wajib, ya apa namanya, setelah habis mimpi basah misalnya mandi ya, maka apabila masuk tanpa disengaja hukumnya tidak membatalkan puasa. Atau mandi sunnah, mau sholat Jumat, mandi Jumat misalnya, memasukkan air ini untuk ibadah, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mandi biasa atau mandi segera-segera itu harus hati-hati. Kenapa? Walaupun tidak disengaja bisa membatalkan puasa. Jadi harus hati-hati kalau mandi biasa itu harus hati-hati. Makanya itu kan bukan mandi ibadahnya, ya mandi mubah. Mandi itu hukumnya apa? Mubah. Kemasannya mandi itu mubah. Tadi ada sesuatu yang bisa merubah hukum mandi, bisa wajib juga bisa sunnah. Kalau mandi yang mubah, segera-segera masukkan air, membatalkan. Lebih baik kalau mandi di bulan puasa itu hati-hati, itu aja. Kalau nggak mampu hati-hati, bisa biasa mandi dari kepala ini pasti kemasukan air. Lebih baik kepalanya setelah buka puasa, mandi badannya saja. Nanti kepalanya setelah buka puasa aja, biar aman. Tapi ya nggak seger ya. Iya. Apalagi yang rambutnya panjang biasanya. Itu kalau tadi ada debu yang najis sama debu yang suci. Nah itu kan kalau di jalan kan sulit. Gak tahu. Iya. Ya, nggak tahu memang ada debu najis atau debu yang suci. Memang kan di jalan kadang kita nggak tahu. Tapi kadang juga kita tahu mungkin di daerah misalnya di situ peternakan sapi, gitu. Debunya sudah bercampur dengan kotoran sapi misalnya, atau di daerah yang banyak dokarnya misalnya seperti itu. Debunya ini sudah bercampur dengan kotoran tersebut. Misalnya itu kan gambaran yang najis. Yang najis tetap menurut Imam Romli tidak membatalkan. Jadi menurut Ibn Hajar najis membatalkan puasa. Pak, pilih Imam Romli aja ya. Lagi yang lain? Sudah. Terus jalan masalah. Kerjanya yang masalah.
dia nggak mau. Jadi pertanyaannya ini orang nggak mau puasa gitu. Ya. Nggak mau puasa bayar fidyah mau. Pertanyaannya dia nggak mau puasa itu karena apa? Sehat. Orang itu sehat. Puasa memungkinkan. Memungkinkan. Tapi Itu orang kaya. Sultan. Tapi ya bisa. pengennya itu Ya. dia itu gimana? Ya walaupun misalnya sehari 100 kilo dari orang kaya ini ya sehari 100 kilo lah mau puasa nggak puasa nggak bisa. Kenapa? Karena dia mampu untuk puasa. Wajib qadha. Kalau dia nggak qadha fidyahnya double nanti ketika ketemu dengan Ramadan berikutnya. Kan gitu. Jadi Ramadan ini dia nggak puasa kan wajib qadha. Dia qadha sampai setahun sampai ketemu Ramadan depan dia nggak qadha. Maka dia wajib fidyah. Berapa kali dia puasanya, maka dia lagi dia lagi. ya bayar fidyah dan wajib qadha-nya tetap. Wajib qadha-nya tetap. Kalau cuma berbeda Nggak bisa. Ketawa. Dan makanya itu Islam ini memang tidak membeda-bedakan. Maupun kaya, maupun miskin, tetap kalau sudah kewajiban puasa, wajib puasa. Wajib zakat, wajib zakat. Sholat juga wajib sholat. Nah, ada membeda-bedakan. Supaya apa sih orang kaya itu puasa? Minimal dianya ada gambaran. Begini keadaan orang miskin yang gak makan. Ini susahnya orang miskin yang keharusan. Bukan pelajaran buat orang kaya. Yang boleh tidak puasa sama sekali itu cuman boleh fidyah itu satu orang yang benar-benar tua yang tidak memungkinkan puasa lagi, dan yang kedua orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan. Di situ nggak ada orang kaya Pak. Kalau yang lain sudah ya. kalau berenang gimana? Berenang sama seperti mandi seger-segeran. Kalau punya masalah tidak sekarang. Ya Pak? Kalau punya masalah tidak Tugas ya. oleh Ada orang tentang menyelamatkan kan itu kan kewajiban kan. Kan kewajiban itu. Kalau wajib nggak sengaja nggak ada masalah kan. Oh gitu. masukan air. Iya, pokok nggak disengaja. Jangan kalau boleh kewajiban nanti dia bisa. Yang nggak disengaja nggak masalah, nggak membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja. Tapi kalau disengaja itu tetap batal. Tapi untuk masalah nyelam ya Kenapa? ringan. Saya nggak tahu. Kalau dalam tak pernah nyelam. Maksudnya harus minum air. Ya, sedikit. Nanti kalau enggak Ya misalnya kalau memang mengharuskan seperti itu, ya ada masalah. Kalau memang harus loh ya. Kalau enggak misalnya jadi minum sedikit kan itu. mulainya asik. Nah, iya mungkin apa namanya kalau asal memasukkan air sedikit saja begitu tidak ada masalah. Karena kalau enggak bisa berbahaya kan. Berbahaya atau enggak? Ya cuma rakyat bukan banyak sih ya. Kalau lama ya Kalau nyelamnya lama gitu, itu berbahaya. Tetapi tahunya nyelam lama atau enggak kalau mencari atau apa itu kan, ya kalau langsung ketemu enak aja buat ya. Kalau apa namanya lah, nyari kan kan nggak tahu lama, ya nggak masalah. Tapi ya sedikit, jangan diterus no. kayak orang bisa nggak mampu puasa itu Benar, orang kalau nggak mampu puasa, tapi apa namanya dilanjutkan. lanjutkan puasa, tapi batal kan.
tetap batal puasanya, wajib diqadha. Kalau ini tak membatalkan. Batal, cuma tidak dosa. Tidak dosa. Batal Kemudian batalkan puasa. tetap batal puasa karena minumnya kan tetap dengan sengaja itu. Ya. Kan begitu. Minumnya tetap dengan sengaja, puasanya batal. Akan tetapi cuma wajib qadha dan dia nggak dosa. Kenapa? Karena ada sebabnya. Nah, jadi kalau orang nyelam misalnya harus minum air, maka kalau tidak minum membahayakan, baik bahaya itu menyebabkan sakit atau menyebabkan sakit kematian misalnya, maka minum saja dibatalkan puasanya. Minum sedikit saja secukupnya. Setelah itu wajib imsak, wajib menahan diri lagi. Jangan boleh sudah batal terus mangan-mangan saya diri, tidak boleh. Tetap wajib nahan diri sampai maghrib. Puasanya dia dihitung batal salah. Jadi nanti ketika sudah Ramadan wajib berdosa. Membatalkannya itu gak dosa. Batalkannya itu tidak dosa. Ada lagi? Sudah. Banyak sebagian saja bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'al fi ta'atika farahي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك في سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.